Bayangkan dua negara tetangga duduk di meja yang sama, menghadapi pilihan yang sama, tapi satu bilang ya dan satu lagi bilang tidak. Ini bukan cerita fiksi. Ini yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia ketika BRICS datang mengetuk pintu Asia Tenggara. Malaysia sudah resmi bergabung dengan BRICS per Januari 2025. Indonesia masih berdiri di luar pintu sambil mengamati dengan seksama. Kenapa? Itu yang akan kita bedah habis-habisan hari ini, dan jawapannya akan membuat kamu melihat politik luar negeri Indonesia dengan cara yang sama sekali berbeza. Kalau kamu sedang nonton ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman satu kantorku bilang, konten soal geopolitik Indonesia itu membosankan dan gak akan ada yang mau nonton sampai habis. Dia yakin banget. Tapi aku percaya, kalau materinya penting dan disajikan dengan jujur, orang Indonesia pasti mau dengerin. Jadi kalau kamu setuju bahawa kita perlu lebih banyak diskusi seperti ini, tekan like sekarang sebelum kamu lupa di akhir video. Buktikan ke dia bahawa orang Indonesia peduli sama masa depan negaranya. Assalamualaikum dan selamat datang kembali. Okey, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita perlu ngerti dulu, BRICS itu sebenarnya apa dan kenapa tiba-tiba semua orang ngomongin soal ini. BRICS awalnya adalah akronim dari Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Blok ekonomi ini dibentuk sebagai alternatif dari dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropah dalam sistem keuangan global. Tapi di KTT Johannesburg tahun 2023, BRICS melakukan ekspansi besar-besaran. Mereka mengundang 6 negara baru, Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina dan Uni Emirat Arab. Dan pada awal 2025, pintu itu dibuka lebih lebar lagi, termasuk untuk Malaysia. Sekarang BRICS mewakili sekitar 40% populasi dunia dan hampir 35% PDB global berdasarkan paritas daya beli. Angka-angka ini bukan main-main. Ini bukan klub negara kecil yang cuma kumpul-kumpul. Ini adalah kekuatan ekonomi nyata yang sedang terbentuk ulang peta kekuasaan dunia. Tapi di sinilah pertanyaan besarnya muncul. Kalau BRICS sebesar ini, kenapa Indonesia belum ikut? Coba bayangkan, kamu punya 2 teman bisnis. Satu dari blok barat yang sudah lama jadi langganan dan satu lagi dari blok timur yang baru tapi tumbuh lebih cepat. Keduanya minta kamu pilih salah satu. Apa yang kamu lakukan? Itulah dilema yang dihadapi Indonesia setiap hari di panggung internasional. Indonesia punya prinsip luar negeri yang namanya bebas aktif. Bukan bebas dalam arti liar tanpa arah, tapi bebas dari tekanan blok manapun dan aktif berkontribusi untuk perdamaian dunia. Prinsip ini lahir dari pidato Muhammad Hatta tahun 1948 dan sampai hari ini masih jadi fondasi diplomasi kita. Dan ini bukan sekedar retorika, ini keputusan strategis yang sudah terbukti menguntungkan Indonesia selama puluhan tahun. Lihat saja angkanya. Indonesia adalah mitra dagang terbesar ASEAN untuk Amerika Serikat, sekaligus memiliki hubungan dagang yang sangat dalam dengan China, negara yang justru jadi motor utama BRICS. Pada 2023, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan total perdagangan bilateral mencapai lebih dari 127 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat ada di posisi ketiga, tapi investasi dari perusahaan-perusahaan barat, termasuk di sektor teknologi dan energi, tetap sangat besar. Kalau Indonesia masuk BRICS, apa yang terjadi? Hubungan dengan Amerika bisa retak. Akses ke pasar Eropa bisa dipersulit. Dan keuntungan dari posisi netral yang selama ini jadi kekuatan tawar Indonesia bisa hilang begitu saja. Tapi tunggu dulu, karena ini bukan satu-satunya alasannya. Ada alasan lain yang jarang dibahas secara terbuka, dan ini yang menurutku paling menarik. BRICS, meskipun terlihat besar dan powerful, punya satu masalah internal yang serius, ketidaksatuan arah. Bayangkan Brasil dan Rusia dalam satu meja, atau India dan China, dua negara yang baru tahun 2020
sempat terlibat konflik perbatasan militer di Galwan Valley dan keduanya ada di BRICS yang sama. Ini bukan keluarga yang harmonis. Ini lebih mirip kongsi bisnis yang masing-masing punya agenda sendiri. Ditambah lagi, wacana de-dolarisasi alias meninggalkan dolar Amerika Serikat sebagai mata wang perdagangan internasional yang jadi salah satu agenda BRICS masih sangat jauh dari realisasi. Faktanya, lebih dari 58% cadangan devisa global masih dalam bentuk dolar Amerika Serikat per data IMF 2024. Rupiah kita sendiri sangat terpengaruh oleh pergerakan dolar. Kalau Indonesia terlalu cepat berpihak ke sistem alternatif yang belum matang, risikonya bisa jatuh ke kita sendiri. Pemerintah Indonesia bukan tidak tahu soal ini. Mereka tahu. Dan itu yang membuat posisi tunggu dan lihat menjadi masuk akal secara strategis. Bukan kerana penakut, tapi kerana hati-hati. Sekarang kita lihat Malaysia. Mengapa mereka memilih jalan berbeza? Malaysia di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara resmi mengajukan keanggotaan BRICS dan dikonfirmasi bergabung sebagai negara mitra per Januari 2025. Keputusan ini tidak datang tiba-tiba. Malaysia punya sejarah panjang dalam memperkuat hubungan dengan China, dari projek Belt and Road Initiative hingga investasi besar di sektor manufaktur dan infrastruktur. Selain itu, Malaysia melihat keanggotaan BRICS sebagai cara untuk memperluas akses ke pasar baru, terutama di Afrika dan Timur Tengah, yang selama ini belum digarap maksimal. Anwar Ibrahim bahkan secara terbuka menyatakan bahawa Malaysia ingin mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan yang didominasi Barat. Tapi ini juga keputusan yang membawa risiko. Amerika Serikat tidak bisa sepenuhnya mengabaikan langkah Malaysia. Dan dalam konteks geopolitik yang makin panas antara Amerika Serikat dan China, Malaysia memilih untuk lebih condong ke satu arah. Apakah itu keputusan yang berani? Ya. Apakah itu keputusan yang tepat untuk semua negara ASEAN? Belum tentu. Dan di sinilah Indonesia dan Malaysia menunjukkan dua karakter berbeza dalam mengelola kepentingan nasional. Malaysia adalah negara yang lebih kecil secara ekonomi dan populasi dibanding Indonesia. GDP Malaysia sekitar 430 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Indonesia sudah melewati angka 1.3 trilion dolar Amerika Serikat pada 2023. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dengan skala sebesar itu, taruhan setiap keputusan diplomatik juga jauh lebih besar. Kalau Malaysia salah langkah, dampaknya bisa dikoreksi. Kalau Indonesia salah langkah, getarannya bisa terasa ke seluruh ASEAN. Ini bukan soal siapa yang lebih berani. Ini soal siapa yang menanggung konsekuensi lebih besar. Dan ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Sesuatu yang jarang masuk ke berita utama. Indonesia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih ambisius dari sekedar bergabung dengan BRICS. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang resmi dilantik Oktober 2024, Indonesia sedang memperkuat posisinya sebagai pemimpin Global South. Bukan melalui blok-blok tertentu, tapi melalui diplomasi multilateral yang inklusif. Indonesia aktif di G20, di mana kita pernah menjadi tuan rumah pada 2022 di Bali. Indonesia juga satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20 secara penuh. Posisi ini memberikan Indonesia akses ke meja negosiasi paling berpengaruh di dunia, tanpa harus memilih antara Barat atau Timur. Ini yang tidak bisa didapat kalau kita terburu-buru masuk ke blok tertentu. Ingat, tadi aku bilang soal kekuatan tawar Indonesia? Nah, inilah wujud nyatanya. Selama kita tidak memihak, semua pihak butuh kita. Begitu kita memihak, separuh dari mereka tidak butuh kita lagi. Tapi tunggu, bukan berarti Indonesia menutup pintu BRICS selamanya. Pada akhir 2023, ada diskusi internal di tingkat pemerintahan
soal kemungkinan Indonesia bergabung sebagai negara mitra BRICS, bukan anggota penuh. Skema ini mirip dengan apa yang Malaysia jalani di awal. Dan ini masuk akal. Kamu bisa duduk di tepi meja tanpa harus memesan makanannya. Kalau skema ini akhirnya dijalankan, Indonesia bisa menikmati akses ke jaringan perdagangan BRICS tanpa harus menanggung kewajiban politik yang menyertainya. Ini adalah pendekatan yang cerdas dan khas Indonesia. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini? Dunia sedang bergerak menuju tatanan baru. Sistem unipolar yang dikuasai Amerika Serikat pasca Perang Dingin perlahan-lahan terkikis. Cina naik, Rusia mencari pengaruh lewat jalur lain, India membangun kekuatannya sendiri, dan negara-negara Global South, termasuk kita, sedang mencari cara untuk tidak sekedar jadi penonton. Malaysia memilih untuk ikut masuk lebih awal, dengan risiko dan potensi keuntungan yang menyertainya. Indonesia memilih untuk tetap di luar dulu, bukan karena tidak mau, tapi karena tahu bahwa posisi netral itu sendiri adalah aset strategis yang sangat berharga. Dua pilihan yang berbeda, dua cara berpikir yang berbeda, dan dua kondisi yang juga berbeda. Sebelum kita tutup, aku mau kamu bawa pulang 3 hal dari video ini. Pertama, netralitas bukan kelemahan. Dalam konteks Indonesia, bebas aktif adalah strategi yang sudah teruji, bukan sekedar warisan sejarah yang basi. Kedua, ukuran menentukan risiko. Indonesia tidak bisa mengambil keputusan geopolitik dengan cara yang sama seperti negara yang ekonominya 1/4 dari kita. Skala yang berbeda butuh kalkulasi yang berbeda. Ketiga, ini belum selesai. Situasi BRICS dan posisi Indonesia masih terus berkembang. Dan dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan melihat babak baru yang sama sekali tidak kita duga hari ini. Ingat tadi aku bilang soal Indonesia yang duduk di luar pintu sambil mengamati? Mungkin itu bukan tanda keraguan. Mungkin itu tanda bahwa Indonesia sedang menunggu momen yang tepat untuk masuk dengan posisi yang jauh lebih kuat. Dan kalau kamu mau terus ikuti perkembangan geopolitik Indonesia yang jarang dibahas dengan jelas seperti ini, subscribe sekarang, karena masih banyak yang perlu kita bedah bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.